Menantu Super. Bab 3681-3690. Bab 3681 Upaya Han San Qian. Apa yang dimaksud dengan benar dan salah? Tuan Kota Zhu, jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung. Benar, Tuan Kota Zhu, apa yang Anda maksud dengan menjadi benar dan salah pada saat yang sama? Jika benar, maka benar, dan jika salah, maka salah. Sekelompok orang cukup terkejut dan saling bertanya. Ming Yu tidak begitu memahami hal ini, jadi dia memandang Zhu Yansuo, mengangguk padanya, dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Zhu Yansuo menerima perintah tersebut, menundukkan kepalanya sedikit, dan menjelaskan, Zhu berpikir bahwa saudara Ye memang benar. Kita tidak perlu menafsirkan secara berlebihan tindakan Han San Qian. Mengenai kesalahan yang dia katakan, Han San Qian jelas bukan orang yang bejat. Kalau tidak, jika demikian, mengapa dia mengambil risiko kematian? Setelah mengetahui bahwa kami telah menangkap Su Yingxia dan yang lainnya, dia masih datang untuk menyelamatkannya. Wow! Kain! Ming Yu mengangguk, apa yang dikatakan Zhu Yansuo masuk akal. Berdasarkan pemahamannya terhadap Han San Qian memang bukan tipe pria yang genit, ia adalah orang yang sangat berdedikasi. Kalau tidak, hanya untuk wanita sempurna seperti Lur Woxin, Han San Qian pasti sudah jatuh, jadi mengapa harus menunggu sampai sekarang? Lanjutkan, kata Ming Yu. Setelah menerima persetujuan Ming Yu, Zhu Yansuo tampaknya telah diyakinkan dan mengangguk, merasa lebih percaya diri. Sebenarnya, menurutku Han San Qian melakukan ini untuk membuat segalanya menjadi misterius, atau itu hanya versi tidur yang ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk merangsang kita dan membuat kita buta, sehingga kita bisa mengumpulkan orang untuk menyerangnya dan menyelesaikan situasi yang ingin dia lihat. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang mengangguk saat ini. Analisis Zhu Yansuo memang masuk akal dan beralasan, yang membuat Han San Qian lebih mungkin melakukan ini. Sepertinya kita bernyanyi dan menari di sini untuk berdamai. Dia pasti mendengar suara nyanyian dan tarian kita di sini, jadi dia melakukan serangan balik yang lebih kuat, seseorang mengangguk. Ming Yu percaya bahwa kata-kata Zhu Yansuo adalah kebenaran yang sebenarnya. Melihat ucapan Tuan Kota Zhu membangkitkan penderitaan lebih banyak orang, Ye Ning sedikit tidak puas. Pertama, dia mengemukakan semua permulaan ini, dan Zhu Yansuo baru saja mengubah dan memperluas miliknya sendiri. Kedua, dia tidak berpikir bahwa analisis Zhu Yansuo lebih baik daripada analisisnya sendiri. Pada saat itu, dia mendengus tidak puas dan berkata, "Hah, semuanya hanya tebakan. Saya hanya menebak. Bukankah tebakan Tuan Kota Zhu hanyalah tebakan? Jika demikian, mengapa Tuan Kota Zhu mengatakan bahwa saya setengah benar dan setengah salah? Dan bukannya kamu setengah salah atau setengah benar?" Begitu dia berbicara, Ye Xijun mengangguk sedikit dengan rasa puas, dan eksekutif senior keluarga Fu Ye segera mendukung maksudnya dan mengangguk berulang kali. Saudara Ye adalah sebuah tebakan, tetapi tebakan Zhu bukanlah sebuah tebakan, kata Zhu Yansuo sambil tersenyum. Huff, Tuan Kota Zhu bersenang-senang di istana bersama kita sepanjang hari. Mungkinkah dia masih memiliki kewaskitaan dan telinga yang bisa melihat dan mendengar Han San Qian dengan jelas? Kata Ye Ning dingin. Zhu Yansuo tersenyum tipis, tapi tidak menunjukkan kepanikan apapun saat menghadapi keraguan seperti itu. Dia berjalan ke arah pria berbaju hitam itu dalam beberapa langkah, memandang semua orang sambil tersenyum, dan berkata, "Buktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar." Setelah selesai berbicara, dia memandang pria berbaju hitam, "Izinkan saya bertanya, apakah wanita di sebelah Han San Qian cantik sekali?" Tepat sekali, wanita itu secantik peri, sungguh tak terlukiskan. Bagaimana kecantikan Penatua Shenlong di aula? Zhu Yansuo bertanya. Pria berbaju hitam menatap Ming Yu dengan gemetar dan berkata, "Penatua Shenlong sangat cantik, dia hanyalah yang terbaik di dunia." Oke. Zhu Yansuo berkata sambil tersenyum, "Penatua Shenlong memang yang terbaik di dunia, tapi saya yakin Penatua Shenlong pasti akan pucat dibandingkan dengan wanita yang dipimpin Han San Qian saat ini." Saya mengatakan itu, kan? Pria berbaju hitam itu berkeringat dingin. Pertanyaan ini begitu menggetarkan dan menggetarkan.
Namun, dia tetap mengangguk dan mengakui faktanya, lumayan. Zhu Yansuo tersenyum lembut, lagi pula, penampilan wanita itu dapat memikat hati orang hampir seketika. Dan yang paling penting adalah, apakah penampilan wanita ini terlihat familiar bagi Anda? Begitu kata-kata ini keluar, pria berbaju hitam itu tertegun, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya mendapat kesan tertentu. Zhu Yansuo mengambil keputusan cepat dan berteriak dengan dingin, ini penampilan saudara perempuanku sebelumnya, atau dengan kata lain, wanita bernama Xia Wei, yang aku katakan, kan. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Yansuo menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk membentuk wujud manusia. Ketika pria berbaju hitam melihat potret itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Zhu Yansuo dengan ketakutan, kamu. Bagaimana kamu tahu? Bab 3682, setelah kamu bernyanyi, aku akan naik panggung. Zhu Yansuo tersenyum dingin dan memandang Ye Ning dengan ringan, saudara Ye, bisakah kamu sekarang mengetahui siapa yang berspekulasi dan siapa yang sebenarnya? Ye Ning terdiam, kamu. Faktanya adalah Han San Qian seperti yang saya harapkan. Saya bahkan tahu siapa wanita yang dia cari. Zhu Yansuo tersenyum lembut dan bersandar ke Ming Yu, Penatua Shenlong, bagaimana menurut Anda? Ming Yu mengangguk. Karena Zhu Yansuo memiliki dasar yang kuat dan dapat menilai beberapa hal yang tidak terlihat seolah-olah itu sama, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan retorikanya secara keseluruhan. Ming Yu memikirkan hal ini dan berkata dengan lembut, apa saran dari Tuan Kota Zhu? Itu bukan ide yang bijaksana, tapi agak bodoh, kata Zhu Yansuo. Tuan Kota Zhu tidak harus rendah hati. Jika ada yang ingin kamu katakan, kamu sebaiknya mengatakannya secara langsung, kata Ming Yu. Zhu Yansuo tersenyum lembut, kalau begitu Zhu berani. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menatap orang-orang yang hadir, dan tersenyum tipis, wajah wanita ini persis dengan wajah saudara perempuan Zhu sebelumnya. Saya yakin semua orang di sini juga memahami masalah ini, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Yang ingin saya katakan adalah berdasarkan ini saja, niat Han San Qian sebenarnya sangat jelas. Dia tahu rangsangan seperti apa yang akan diberikan wanita ini kepada kita. Oleh karena itu, tujuan jatuh cinta padanya tidak lebih dari itu untuk itu. Menstimulasi kami. Karena itu, maksud Zhu cukup sederhana. Kita harus tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Semakin dia ingin memprovokasi kita, kita akan semakin sedikit dibodohi, dan kita akan semakin berdiam diri dan hanya mempermainkan kita. Bukankah kita masih takut padanya? Setelah mengatakan ini, Zhu Yansuo tersenyum percaya diri, dan kemudian memandang semua orang yang hadir. Tuan Kota Zhu sangat bijaksana dan penuh perhatian, rencana ini sangat bagus. Itu benar, aku bertanya-tanya bagaimana mungkin Han San Qian tiba-tiba kehilangan akal sehatnya seperti ini. Melihatnya sekarang, setelah Tuan Kota Zhu menjelaskan semuanya menjadi lancar. Saya tidak menyangka Han San Qian adalah roh monyet. Untungnya, kami memiliki orang yang berbakat seperti Tuan Kota Zhu. Kami dapat melihat konspirasinya secara sekilas. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Kota Zhu dan memutuskan rencana ini. Saya setuju. Sekelompok eksekutif yang mengikuti Zhu Yansuo berteriak dengan penuh semangat. Melihat kegembiraan di sini, para eksekutif senior keluarga Fuyei saling berpandangan. Meski mereka malu, terlihat jelas bahwa situasinya telah diselesaikan, dan apa yang dikatakan Zhu Yansuo memang benar. Pertengkaran lagi tidak hanya tidak masuk akal, tetapi yang terpenting, akan membuat Anda terlihat sangat bodoh. Memikirkan hal ini, saat Ye Xijun mengangguk, orang-orang di kedua sisi Fuyei hanya bisa mengangguk setuju. Bahkan jika ada orang seperti Ye Ning yang tidak puas, mereka hanya bisa menekan ketidakpuasan batin mereka dan setuju secara lisan. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang keberatan dengan ini, kan? Ming Yu bertanya dengan lembut. Kedua eksekutif senior Fuyei mengangguk dan berkata serempak, bawahan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Kota Zhu. Oke, karena semua orang sudah setuju, maka semuanya akan dilakukan seperti yang dikatakan Tuan Kota Zhu. Terima kasih, Penatua Shenlong, atas kebaikan Anda.
Zhu Yansuo memandang semua orang dengan semangat tinggi dan tersenyum lembut, semuanya, tunggu apa lagi? Biarkan nyanyian dan tarian berlanjut, dan kebahagiaan terus berlanjut. Lagi pula, bukankah Han Sanqian ingin bermain dengan kita? Oke, mari kita bersenang-senang dengannya, lalu carikan beberapa juru masak untukku, dan beritahu semua manajer menengah dan manajer junior bahwa kita akan berpesta sepanjang malam-malam ini. Begitu kata-kata itu keluar, manajemen keluarga Zhu segera mengambil perintah dan pergi. Orang-orang yang hadir juga menyalakan musik, nyanyian dan tarian dimulai kembali, dan hati yang tersembunyi dan gelisah kembali menyala. Dengan kedatangan Koki, tidak lama kemudian, seluruh rumah tuan kota diterangi dengan lebih banyak lampu, dan suara kegembiraan menjadi lebih keras. Tampaknya saat ini, ada hal baik besar yang terjadi di kota ini, dan semua orang mengucapkan selamat atas hal tersebut. Sebaliknya, sisi Han Sanqian penuh dengan kesepian dan kedinginan dalam kegelapan. Tentu saja, ada juga keluhan besar dari wanita dendam Linlong. Melihat Han Sanqian masih berbicara dan tertawa dengan Xia Wei, dan mendengar bahwa istana tuan kota sudah bernyanyi dengan keras, Linlong tidak dapat menahannya lagi, dan mengangkat tangannya untuk memutuskan. Lakukan sesuatu yang besar. Bab 3683, kalian berdua jalang. Dia bergegas langsung di antara mereka berdua dan memisahkan mereka secara paksa. Kubilang Han Sanqian, bisakah kamu bangun? Kata, seks, ada pisau di kepalamu. Sudah berapa lama? Apakah kamu masih mood? Dengar, betapa bahagia dan semaraknya lagu-lagu kemenangan di istana tuan kota. Yang lain pasti tahu kalau kita tidak melakukan sesuatu yang serius di sini, jadi mereka merayakannya terlebih dahulu. Hei, kalau kamu terus seperti ini, kita semua akan mati. Kata-kata tulus Linlong dan kata-kata baik membuat seluruh naga hampir mati marah. Han Sanqian tersenyum tipis dan mengangguk, saya mendengarnya. Aku mendengarmu. Linlong terdiam. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Han Sanqian tersenyum, seolah dia tidak berniat melanjutkan, yang akhirnya membuat Linlong yang cemas menghela nafas lega. Setidaknya sepertinya belum terlambat bagi anak ini untuk menoleh ke belakang. Kalau begitu coba cara lain dan lanjutkan tidur. Tapi saat-saat indah tidak akan bertahan lama sama sekali, dan bahkan sangat singkat. Nafas panjang Linlong sudah tercekat di tenggorokannya sebelum dia bisa mengambil nafas. Apa-apaan? Aku. Linlong sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Han Sanqian, apa yang dikatakan saudara Linlong sangat masuk akal dalam menghadapi musuh yang kuat ini. Kita dikelilingi oleh orang lain, dan kita harus menemukan cara untuk keluar. Apakah kamu putus asa? Jika tidak berhasil, saudara Linlong dan saya akan memimpin tuntutan terlebih dahulu. Han Sanqian memejamkan mata sedikit, berbaring di tanah, dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu? Mengganggu mimpi seseorang adalah perilaku yang sangat memalukan dan tercela. Singkatnya, keduanya begitu cemas hingga wajah lama mereka menjadi merah dan tertekan. Setelah bujukan yang begitu baik, mengapa mereka berakhir seperti ini? Kalian berdua, karena saudara Sanqian ingin istirahat, biarkan dia beristirahat dengan baik. Saudari Su Yingxia adalah istri saudara Sanqian. Apakah menurut Anda dia tidak lebih cemas daripada Anda? Saya yakin dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Jadi, kata Xia Wei lembut kepada mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata Xia Wei, Trenggiling dan Linlong saling memandang, itu benar. Melihat Han Sanqian lagi, dia masih tidak membuka matanya, kalian berdua telah bersamaku begitu lama, tapi nyatanya kalian tidak memahamiku sebaik Xia Wei, seharusnya tidak. Keduanya saling memandang, bertanya-tanya apa maksud Han Sanqian. Namun, dalam kasus ini, kesombongan mereka setidaknya telah berkurang. Trenggiling berhenti berbicara, dan Linlong tidak mengatakan apa-apa lagi, dia dengan patuh mengamati situasi sekitar Han Sanqian, sambil pada saat yang sama menanamkan energinya sendiri ke dalam penghalang yang terfragmentasi tetapi tidak rusak. Memberikan dukungan defensif untuk Han Sanqian. Waktu itu berlalu begitu saja dengan lambat. Saat bulan cerah menggantung tinggi dan langit dipenuhi bintang, malam sudah sangat larut. Saat ini, Han Sanqian berbalik sedikit. Tapi begitu dia berbalik, dia tiba-tiba mengerutkan kening.
Meski dia tidak membuka matanya, terlihat jelas dia bisa merasakan ada yang tidak beres di sekitarnya. Saat dia membuka matanya tiba-tiba, Han Sanqian terkejut dan marah. Apakah ada yang salah denganmu? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Entah kapan, Linlong diam-diam mendekati Han Sanqian dengan kepala naga besar, sampai batas tertentu, orang ini hampir memukul wajahnya. Linlong tampak polos dan menatap Han Sanqian dengan sepasang mata naga. Bahkan jika Han Sanqian melakukan ini padanya secara langsung, dia tidak terkejut sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Han Sanqian menatapnya tanpa berkata-kata. Meskipun perkataan Xia Wei masuk akal, dan aku harus mempercayaimu tanpa syarat, aku tetap ingin bertanya padamu, jika tidak, aku tidak akan bisa merasa nyaman sepanjang waktu. Jika kamu menjawabku, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi jika kamu tidak menjawabku, aku akan terus menatapmu. Begitu dia selesai berbicara, orang ini mendekatkan kepalanya ke Han Sanqian dengan sikap pengecut. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata sampai ekstrim, tetapi melihat sikap Linlong yang tidak menyerah sampai dia mati, dia akhirnya mengangguk, kamu ingin tahu untuk apa aku melakukan begitu banyak hal, kan? Linlong menganggukkan kepalanya seperti bawang putih, menatap Han Sanqian dengan penuh semangat dengan sepasang mata yang panjang. Baiklah, biar ku beritahu padamu. Han Sanqian menghela napas dan berbicara. Bab 3684 Tujuan sebenarnya Han Sanqian. Mungkin rumit untuk mengatakannya, tapi pada analisa akhir, itu hanya untuk satu kata, kata Han Sanqian. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Linlong, atau bahkan bagaimana menjelaskan kondisi tubuhnya saat ini. Satu kata. Linlong mengerutkan kening, cukup bingung. Dia memikirkannya berulang kali, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han Sanqian, apalagi menemukan kata untuk meringkasnya. Sulit, sangat sulit. Trenggiling pun menjadi tertarik dan segera mengarahkan pandangannya ke sini. Tunggu. Tunggu. Satu kalimat, satu kata, tapi dua orang, termasuk Xia Wei, tampak bingung. Ya, sebenarnya, ketika mereka berdua sedang berbicara, Xia Wei, seperti Trenggiling, sudah bangun. Namun, dibandingkan dengan Trenggiling, Xia Wei jauh lebih pendiam dan terus menutup matanya dengan lembut dan berpura-pura tertidur. Namun saat mendengar jawaban konyol Han Sanqian, bahkan Xia Wei pun mau tidak mau membuka matanya, penuh rasa ingin tahu. Tunggu apa lagi? Mau menunggu sebentar? Tanya Trenggiling. Han Sanqian mengangguk, bisa dibilang begitu, atau bisa dibilang saya sedang menunggu waktu yang tepat. Lalu kira-kira kapan kita harus menunggu, maksudnya kapan kita harus mengambil tindakan? Setidaknya kita bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, kata Linlong. Sebenarnya, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku juga tidak mengetahui hal ini, Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Linlong dan Trenggiling hampir mati tercekik oleh kata-kata ini tunggu, Han Sanqian yang memulai, tetapi penggagasnya tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Bukankah ini omong kosong? Bukankah ini hanya bercanda dengan kehidupan? Ini Han Sanqian. Jika itu orang lain, Trenggiling dan Linlong bisa menjamin bahwa mereka pasti akan membunuh si idiot ini tanpa ampun. 3000, saat Linlong membicarakanmu barusan, aku tidak banyak menyela. Tapi sejujurnya, kali ini tidak hanya terkait dengan hidup dan mati beberapa dari kita, tapi yang lebih penting, keselamatan Su Yingxia dan lainnya. Dengan kata lain, kali ini, kita berhasil atau semua orang tamat. Jadi, saya sangat berharap Anda bisa memikirkan metode yang tepat. Aku menganggapmu sebagai kakak laki-lakiku, dan aku tidak ingin melihat tragedi apapun dalam dirimu, mengerti? Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak memahami Trenggiling? Bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang terlibat, Han Sanqian sebenarnya memahami permasalahan masalah tersebut lebih baik dari siapapun. Namun sayangnya, apakah Han Sanqian punya pilihan? Han Sanqian ingin meraih kemenangan cepat, tetapi jelas tidak mungkin pihak lain memberinya kesempatan seperti itu. Sebaliknya, setelah lawan melakukan kontak dengannya dan menyadari bahwa dia terlalu galak, dia dengan cepat beralih ke taktik gerilya. Tujuannya adalah untuk menunda diri sendiri. Jika Han Sanqian terus berjuang melawan mereka dalam keadaan seperti itu, Han Sanqian hanya akan mendapatkan satu hasil akhir, kematian.
Bahkan singa yang paling kuat pun tidak pernah terlibat dalam perang gesekan saat menghadapi hiena. Mereka harus membunuh pemimpinnya dengan satu pukulan, atau bergegas dan bertarung lagi di lain waktu. Ini adalah aturan dasar yang dipahami bahkan oleh hewan, apalagi manusia. Ingin membunuh pemimpin mereka adalah untuk mencapai tujuan. Han San Qian menyelamatkan orang pada titik ini. Han San Qian tahu bahwa itu tidak akan mudah. Mereka harus bersiap sepenuhnya, jadi jika mereka pergi, itu hanya akan menjadi jebakan yang lebih besar. Tetapi jika Han San Qian ingin mundur, bagaimana dia bisa mundur ketika Su Yingxia ada di sana? Sekalipun ada kematian di depan, Han San Qian tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, Han San Qian hanya bisa memilih untuk menunggu. Tunggu waktu terbaik. Waktu yang paling tepat dan cocok adalah antara menenangkan diri dan memulihkan diri untuk menghadapi pertempuran sengit. Tentu saja dalam proses ini, Han San Qian tidak akan membuang waktu dan memainkan permainan psikologis dengan pihak lain. Mereka pikir mereka lebih unggul sekarang, tapi nyatanya, mereka akan segera tahu bahwa mereka kalah dalam permainan ini. Han San Qian mencibir. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik kedua binatang dan satu orang, dan berkata sambil tersenyum, istirahatlah, mungkin besok akan gelap. Saat itu, aku tidak ingin kamu lesu saat pertunjukan sedang berlangsung. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian berbalik, berbaring lagi, dan menutup matanya. Besok. Kedua binatang itu memandangi bulan terang di langit hampir pada waktu yang bersamaan. Bulan purnama, apakah besok masih jauh? Bab 3685 sangat aneh. Saat bulan terbenam. Saat matahari terbit. Malam yang bising berlalu. Rumah tuan kota penuh dengan kekacauan, tapi mereka diam-diam menceritakan betapa gilanya karnaval tadi malam. Di tengah medan perang, perisai energi yang didukung oleh Han San Qian telah diganti dengan yang baru. Meskipun pertahanan Han San Qian sangat kuat dan gangguan musuh tidak terlalu parah, ia tidak dapat menahan serangan terus-menerus sepanjang malam. Menjelang fajar adalah saat orang-orang paling mengantuk dan saat serangan paling sedikit. Tidak hanya Han San Qian dan yang lainnya tidur lebih nyenyak, tetapi bahkan para prajurit yang menyergap dalam kegelapan di sekitar juga tidur dengan sangat nyenyak. Meski kondisinya terbatas, bagi sebagian besar orang di lingkungan ini, bisa tidur siang sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Tiba-tiba, dengan suara di lingkaran energi, para prajurit yang tertidur dalam kegelapan terbangun satu per satu. Mereka buru-buru melihat ke tengah medan perang, hanya untuk melihat Han San Qian sudah berdiri. Lalu, dia melompat di tempat, merentangkan anggota tubuhnya, dan duduk di tempat. Setelah itu, ia mulai berlatih meditasi lagi. Latihan itu berlangsung sepanjang pagi. Baru pada siang hari dia bangun, mungkin merasa suhunya terlalu tinggi. Sambil secara paksa memperkuat perisai energi, dia juga, seperti bermain trik, melapisi bagian atasnya dengan lapisan cahaya hitam. Perlakuan naungan diterapkan. Setelah itu, seiring berlalunya sore, keadaan masih tak jauh berbeda dengan pagi hari. Matahari telah berlalu dan bulan telah berlalu, dan dalam sekejap mata sudah malam kembali. Hampir sama seperti kemarin, lampu-lampu di kota membumbung tinggi, dan sepertinya demi semangat baik Han San Qian, kegembiraan di rumah tuan kota menjadi semakin intens. Kemarin hanya jamuan makan untuk manajer tingkat menengah dan bawah, sekarang kebanyakan orang awam bahkan bisa menghadiri jamuan makan tersebut. Adegan bersenang-senang bersama rakyat ini membuat masyarakat tidak berani terlibat perang. Namun setelah hiruk-pikuk semuanya menjadi sepi, dan setelah hiruk-pikuk yang ada hanya kekacauan yang tersisa. Beberapa hari berlalu seperti ini. Sampai mungkin dini hari pada hari keempat. Meskipun sekelompok besar Zhu Yansuo dan Ye Xijun datang ke aula lebih awal, terlihat jelas bahwa setelah 3 hari memanjakan diri, semua orang bersenang-senang di malam hari, tetapi mereka lesu dan lesu di siang hari. Situasi ini sebenarnya dimulai kemarin. Ini mungkin semacam relaksasi psikologis, lagi pula, tidak ada yang menyangka Han San Qian menghabiskan begitu banyak energi, dan sebenarnya itu memakan waktu 3 hari penuh. Apalagi dilihat dari intelijen yang datang dari garis depan, nampaknya Han San Qian benar-benar terbaring. Selama 3 hari, orang ini hampir terlihat menjaga dirinya sendiri.
Jangan berkata apapun di dalam lingkaran, dan meskipun dia bergerak, dia jarang bergerak. Ketika saya tidak ada pekerjaan, saya akan mengobrol dengan wanita cantik itu dan bersenang-senang seperti orang bodoh. Atau sekadar tidur di lantai tanpa perlu membuka mata. Pada awalnya orang ini setidaknya melakukan senam atau latihan pagi, seiring berjalannya waktu, hal tersebut semakin berkurang, hingga pada akhirnya ia bahkan lupa sama sekali. Karena itu, Ye Si-jun dan kelompoknya mungkin sebelumnya rileks secara fisik, tetapi mental mereka sangat gugup, tetapi sekarang mereka benar-benar rileks. Malam karnaval dan indulgensi telah mengakibatkan cerukan tubuh. Ketika sekelompok orang baru saja kembali ke kuil dan menguap lebar-lebar, mata-mata itu kembali tepat waktu untuk melapor seperti biasa. Zhu Yansuo menggosok permen karet di matanya dan memandang mata-mata yang kembali dengan santai, seolah-olah itu adalah masalah rutin, dan telah lama kehilangan kewaspadaan sebelumnya, laporkan. Mata-mata itu mengangguk dan hendak berbicara ketika Ye Si-jun menguap dan berkata, menurut hukum 3 hari ini, Han San Qian mungkin belum bangun, kan? Begitu dia selesai berbicara, sekelompok eksekutif senior tertawa. Selama 3 hari, Han San Qian bangun terlambat setiap hari. Tebakan Ye Si-jun terkesan tidak masuk akal, namun nyatanya Han San Qian-lah yang tidak masuk akal. Mata-mata itu mengangguk, Han San Qian memang sedang tidur saat ini. Tebakan Tuan Ye benar. Dengan konfirmasi mata-mata itu, sekelompok orang tertawa lebih arogan. Han San Qian, si idiot ini, sekarang seperti harimau di dalam sangkar. Tidak peduli betapa liarnya alam liar, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Kenapa sekarang kamu seperti terong beku? Semakin banyak kelompok berbicara, mereka menjadi semakin bahagia dan bersemangat, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka meremehkan Han San Qian. Tapi saat ini, mata-mata lain tiba-tiba berlari masuk dari luar. Logikanya, hampir semua mata-mata akan melaporkan surat setiap setengah jam. Sekarang, mata-mata ini baru saja tiba, kenapa dia ada di belakang? Ada yang tiba-tiba datang terburu-buru. Bab 3686 ini dia datang. Wajah semua orang jelas dipenuhi keraguan. Zhu Yansuo juga tiba-tiba berdiri. Hampir segera setelah mata-mata itu memasuki istana, dia mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya dengan marah, apakah kamu lupa waktu untuk melapor? Mata-mata yang datang di belakang terengah-engah dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk kembali. Kembali ke Tuan Kota, kembali ke utusan khusus Shenlong. Han San Qian. Setelah mendengar nama Han San Qian, Ming Yu berdiri sedikit, tetapi lebih banyak orang di kabin yang tersenyum sembarangan. Apa lagi yang bisa dia lakukan pada Han San Qian? Bukankah ada berita lucu? Mereka tidak tertarik selain menertawakannya. Apa yang terjadi dengan Han San Qian di sana? Zhu Yansuo, seperti Ming Yu, juga merupakan orang yang jarang sadar dan bertanya singkat. Mata-mata berikutnya akhirnya berhasil bernapas cukup untuk mengucapkan kalimat berikutnya, dan kemudian dia berkata dengan mendesak, Han San Qian tiba-tiba melancarkan serangan. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Zhu Yansuo tiba-tiba berubah. Kegelisahan di hati saya memang terbukti saat ini. Ming Yu juga tiba-tiba membuka matanya. Untuk melancarkan serangan kali ini, Han San Qian sungguh licik. Sial, apakah pecundang itu sedang mencari kematian? Beraninya dia menyerang kita saat ini. Kamu sedang mencari kematian ya? Kamu berani ya? Ada jalan menuju surga tapi dia tidak akan mengambilnya. Jika tidak ada pintu ke neraka, dia akan mendobrak masuk. Anak ini keji. Sekelompok eksekutif juga terbangun dari kemunduran tadi malam, tetapi tidak seperti Ming Yu dan yang lainnya, mereka lebih dipenuhi amarah. Di mata mereka, apa itu Han San Qian sekarang? Itu hanya seekor harimau yang dikurung di dalam sangkar entah sampai kapan. Meskipun harimau ini dulunya sangat agung, betapa liarnya ia setelah dipenjara dan dijinakkan. Namun sayang, harimau patah tersebut kini berani keluar kandang dan menggigit orang. Bukankah ini konyol? Bukankah ini aneh? Bukankah ini seharusnya memberinya pelajaran? Han San Qian, bukankah dia sengaja bermain-main dengan kita dalam beberapa hari terakhir?
Saat kita melonggarkan kewaspadaan, dia tiba-tiba melancarkan serangan dan ingin memecahkan situasi. Dalam 3 hari terakhir, setelah pemulihan, meskipun dia masih Lafutian, yang harus bepergian dengan kursi roda, juga datang dan mengerutkan kening. Faktanya, pada saat ini, hal inilah yang seharusnya terjadi. Setidaknya keadaan sebagian besar orang di tempat kejadian menunjukkan bahwa sebagian besar orang sangat lemah saat ini. Pada titik ini, perkataan Futian bukannya tidak berdasar. Zhu Yansuo mengangguk, dilihat dari pengalaman melawan Han Sanqian, ini seharusnya menjadi fakta. Ye Xijun tersenyum dingin, Han Sanqian adalah pencuri yang hebat. Namun, apakah dia berpikir jika dia bisa menang sekali atau 2 kali dengan mengandalkan kecerdasannya, apakah itu berarti dia bisa menang setiap saat? Dia punya rencananya, jadi kita tidak punya rencana kita sendiri. Zhu Yansuo juga tertawa dingin. Utusan khusus Shenlong sangat perkasa, sebenarnya dia telah meramalkan dan mempersiapkan masalah ini sejak 3 hari yang lalu. Meskipun para prajurit yang bertanggung jawab atas serangan diam-diam di tingkat luar, termasuk banyak eksekutif saat ini, sangat lemah, pada kenyataannya, para prajurit dan penguasa elit, serta penyergapan yang tersembunyi di tempat-tempat yang lebih gelap, selalu berjuang keras. Han Sanqian ingin mengambil kesempatan ini untuk mencuri ayamnya. Maaf, Anda hanya akan terjerumus ke dalam jebakan yang telah mereka buat sebelumnya. Ya, selama 3 hari terakhir ini, kami bernyanyi dan menari setiap malam, tapi nyatanya kami sudah menyembunyikan niat membunuh, tinggal menunggu Han Sanqian ditangkap. Ye Xijun juga mencibir. Sekarang, orang sialan ini akhirnya menunjukkan wajahnya, Futian juga mengertakkan gigi. Ketika dia ingat bahwa Han Sanqian telah memaksanya pergi di balik pintu tertutup beberapa hari yang lalu, Futian sangat marah. Sialan, Han Sanqian, kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati di jaring ini. Ye Xijun mengepalkan tangannya, mengerutkan kening, dan melirik semua orang yang hadir, semuanya, ada pertunjukan bagus segera hadir. Semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa. Pada saat ini, di medan perang, di sisi Han Sanqian, suara pembunuhan telah dimulai, dan asap memenuhi udara. Bab 3687 Han Sanqian melakukan pembunuhan gila-gilaan. Han Sanqian tiba-tiba memimpin pasukannya keluar. Linlong menyerang, dan di belakang istana Eiffel Tower, Trenggiling membawa Xia Wei dan melarikan diri dengan cepat sesuai kesepakatan di pagi hari, sementara Han Sanqian melancarkan serangan paling ganas secara tersembunyi dari atas dan bawah. Atau dengan kata lain, serangan yang benar-benar gila dan mengancam nyawa. Sepertinya dia sudah menekannya selama 3 hari, dan seolah-olah dia sudah merasa putus asa dan melakukan serangan balik terakhir. Dia mengabaikan serangan diam-diam apapun dan mengandalkan tubuhnya untuk menahannya. Serangannya sepenuhnya bergantung pada suasana hatinya, dan dia akan menyerang kemanapun dia suka. Dia tidak peduli siapa Anda, dan dia tidak peduli berapa banyak orang yang bersembunyi di sana, itu hanya serangan sembarangan. Biarpun hanya ada satu orang, melepaskan mantra untuk membombardir suatu area hanya membuang-buang energi, tapi dia tidak ragu sama sekali. Meledak saja. Itu hanya pemboman acak. Sesaat, tubuh Han Sanqian meledak, dan para prajurit yang bersembunyi tidak jauh darinya langsung sial. Di bawah serangan sembarangan seperti itu, meski mereka bisa bersembunyi, mereka tetap tidak bisa menjaga diri mereka tetap aman. Orang-orang di area yang luas mulai berjatuhan, dan bersama dengan bangunan tempat mereka bersembunyi, mereka seluruhnya berubah menjadi bubuk. Saat pertempuran dimulai, sekelompok kecil pasukan pengganggu juga bergegas untuk memperkuat, dan kemudian sejumlah besar pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk terus mengganggu Han Sanqian. Efeknya langsung terasa secara alami. Kecepatan Han Sanqian mulai melambat. Namun dibandingkan dengan 3 hari, masih tertinggal lebih dari 1 atau 2 tingkat. Ini tentu saja bukan karena mereka meremehkan musuh, juga bukan karena mereka lemah, tetapi hanya karena Han Sanqian benar-benar putus asa untuk hidupnya. Pelecehan yang dilakukan oleh kelompok kecil pasukan itu sebenarnya sangat sengit, meskipun kebanyakan orang tidak bersembunyi, mereka harus membela diri dengan patuh. Tapi Han Sanqian berbeda. Dia mengabaikan ini sama seperti dia mengabaikan serangan diam-diam oleh seorang tentara. Han Sanqian juga memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Namun, hal ini membuat sangat sengsara bagi pasukan besar yang mengepungnya. Kehilangan pelecehan ini sama dengan kehilangan bantuan mereka, dan tidak masuk akal jika hanya mengandalkan mereka untuk menangani Han San Qian. Bahkan jika mereka terutama fokus pada menunda dan mundur saat bertarung, ketika kekuatan, kecepatan, Han San Qian menghancurkan mereka dalam semua aspek, makna ini menjadi sangat kecil dan rendah hati. Sekelompok kelinci, sekeras apapun mereka berusaha, tidak akan pernah bisa mengepung seekor harimau. Terlebih lagi, dia masih seekor harimau yang putus asa untuk hidupnya. Segera, sejumlah besar pasukan terbunuh dan terluka akibat pengaruh Han San Qian, dan formasi mereka benar-benar kacau. Orang-orang yang selamat hanya bisa meninggalkan helm dan baju besi mereka dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Meskipun begitu mereka mundur, sejumlah besar pasukan baru segera menghadapi Han San Qian secara langsung, namun jelas berapa lama pasukan ini dapat bertahan dalam situasi ini. Oleh karena itu, hanya dalam waktu setengah jam, setiap kelompok besar yang terdiri dari setidaknya beberapa ratus orang telah bola-balik setidaknya dalam 7 atau 8 gelombang. Dalam setiap gelombang, setidaknya setengah dari orang tewas dalam pembantaian berdarah Han San Qian. Panah dingin dari sekeliling masih terus berlanjut, tetapi menghadapi perlawanan Han San Qian, mereka tidak bisa berbuat banyak. Rumah Tuan Kota, di dalam istana. Laporan. Dengan raungan yang mendesak, seorang mata-mata sekali lagi bergegas dari luar aula ke kaki beberapa orang. Garis depan ketat, meminta bala bantuan. Zhu Yansuo tiba-tiba berdiri, apa katamu? Butuh bala bantuan. Sekelompok eksekutif senior tiba-tiba terlihat jelek dan berdiri satu demi satu. Setelah Han San Qian melancarkan serangan di garis depan, dia melancarkan serangan yang benar-benar tak bernyawa dan gila. Taktik panah dingin kami yang tersembunyi di tepi area sekitarnya langsung diabaikan olehnya. Dia hanya menangkap pasukan besar kami dan mengejar mereka. Hanya pertemuan ini, 7 atau 8 kelompok pasukan telah dibubarkan, jadi komandan garis depan secara khusus mengirim saya ke sini, berharap Penatua Shenlong akan mengirimkan ahli untuk membantu menjatuhkan panah dingin untuk mengurangi tekanan ofensif pada pasukan kita. Kalau tidak, jika kita benar-benar melepaskan Han San Qian, pasukan kita akan dilumpuhkan sepenuhnya olehnya hanya dalam beberapa jam. Apa? Bab 3688 Apakah kamu ingin menembakku? Tentara garis depan dikalahkan. Tidak hanya para eksekutif termasuk Zhu Yansuo dan Ye Shijun yang sangat terkejut, bahkan Ming Yu pun mengerutkan kening saat ini. Runtuhnya garis depan sudah diduga oleh Ming Yu, lagi pula mereka menghadapi Han San Qian. Tapi masalahnya adalah harus ada batasan waktu untuk kekalahan tersebut. Dan ini pastinya bukan hanya beberapa jam saja. Bahkan dalam 3 hari terakhir, kami telah mengerahkan banyak pasukan elit kembali ke Istana Tuan Kota untuk membangun pertahanan, namun setidaknya masih ada lebih dari 10.000 tentara di garis depan. Tidak mungkin bagi Han San Qian untuk menerobos. Mudah, tetapi laporan pertempuran garis depan hanya dapat bertahan selama beberapa jam. Ini benar-benar konyol. Fu Tian berteriak dingin, kata-katanya penuh ketidakpuasan, bahkan mengeluh. Ujung tombak Fu Tian secara alami adalah Zhu Yansuo. Zhu Yansuo ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan atau alasan praktis apapun. Dengan puluhan ribu tentara dan berbagai tata letak pertahanan kota, akan sangat memalukan jika pertarungan hanya dapat menunda Han San selama beberapa ribu jam. Ming Yu membuka mulutnya sedikit saat ini, kekuatan Han San Qian tidak dapat ditekan oleh manusia biasa hanya dengan mengandalkan angka. Selain itu, Han San Qian benar-benar mengamuk dan putus asa untuk hidupnya. Jangankan mereka, bahkan pasukan elit pun tidak akan pernah bisa melawannya. Jadi pasukan garis depan menghadapi situasi perang yang sulit. Kita harus memahami dan mendukung mereka, daripada berdiri di belakang layar dan menggonggong dengan tidak kompeten. Perkataan Ming Yu jelas-jelas membantah Fu Tian, yang membuat Fu Tian sangat tertekan. Tuan Kota Zhu, kirim sekelompok ahli ke garis depan segera untuk mendukung mereka. Selain itu, kirim beberapa pasukan elit untuk mengejar dan mencegat mereka bersama mereka, perintah Ming Yu. Seperti disebutkan di atas, Tuan Kota Zhu merasakan kehangatan di hatinya setidaknya,
Penatua Shenlong tidak hanya tidak menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini, tetapi juga membantunya menyangkal orang lain. Dia tidak menyesal mati demi orang kepercayaannya. Namun masalahnya ada pada paruh kedua kalimat tersebut. Para ahli dan pasukan elit diharuskan untuk memberikan dukungan. Ini aneh. Juga benar-benar di luar karakter. Dia melirik mata-mata yang sedang berlutut dan berkata, silakan tunggu di luar istana. Setelah kami mendiskusikannya, kami akan berbicara dengan Anda secara detail. Mata-mata itu mengangguk dan segera mundur. Segera setelah mata-mata itu pergi, Zhu Yansuo memberi sedikit hormat dan berkata, Penatua Shenlong sangat memperhatikan bawahannya. Zhu benar-benar ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para prajurit di garis depan atas rahmatnya. Tetapi menurut rencana tindak lanjut kami, medan perang kedua adalah medan perang utama, dan medan perang pertama yang asli adalah tempat konsumsi. Dengan kata lain, para prajurit di garis depan hanyalah umpan meriam. Apakah mereka berkorban atau tidak ada hubungannya dengan rasa sakit dan oksigen. Selama mereka dapat menyebabkan konsumsi besar bagi Han Sanqian bagi para elit di medan perang kedua, itu sudah cukup. Jadi, bawahanku tidak begitu mengerti mengapa kita perlu membantu mereka. Meskipun dukungan tersebut akan mendukung umpan meriam di garis depan lebih lama dan menundanya lebih lama, pasukan yang pergi juga benar-benar mengganggu tata letak medan perang kedua kita. Apakah itu sepadan dengan kerugiannya? Pakan meriam adalah pakan meriam meskipun situasi yang dilaporkan oleh mata-mata agak di luar dugaan mereka, namun masih dalam kisaran yang dapat diterima. Jika ini masalahnya, mengapa repot-repot mengganggu penerapan awal? Ya, utusan khusus Shenlong, semua orang tahu arti umpan meriam. Jika mereka mati, mereka akan mati. Mengapa repot-repot menyelamatkan mereka? Ye Xijun juga berkata sedikit tidak puas. Ming Yu tersenyum, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan mata-mata itu? Mata-mata itu mengatakan bahwa pertempuran di garis depan sedang tegang. Apa yang salah dengan itu? Ya. Banyak orang mempunyai pertanyaan di kepala mereka. Namun Zhu Yansuo, seorang pria pintar, segera menemukan sesuatu yang berbeda. Penatua Shenlong ingin mengatakan bahwa serangan Han Sanqian mengancam nyawa. Ming Yu mengangguk, tidak buruk. Han Sanqian berada dalam kondisi ofensif yang mengancam nyawa karena dua alasan, yang pertama adalah karena dia telah lama terjebak, jadi dia sangat ingin melarikan diri, dan yang lainnya adalah dia ingin menyelamatkan orang, jadi dia tidak melakukannya. Peduli. Jika pasukan garis depan tidak bisa menunda terlalu lama dan membiarkan Han Sanqian di negara bagian ini memasuki medan perang kedua, apa gunanya bagi kita? Mungkin kita akan menang dengan probabilitas yang tinggi, tapi saya tidak ingin probabilitas yang tinggi. Yang saya inginkan adalah 100%. Apakah Anda mengerti? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Dukungan di garis depan tidak hanya membunuh orang, tapi juga melukai hati. Zhu Yansuo segera memerintahkan kedua komandan itu untuk segera berangkat. Penatua Shenlong benar. Semakin Han Sanqian ingin melakukan sesuatu, semakin sedikit kita membiarkan dia melakukannya. Ya. Kedua komandan itu bergegas keluar. Sisi Han Sanqian. Bab 3689 Apakah ini benar-benar perlawanan? Ketika kedua komandan memimpin 3.000 elit di satu sisi dan ratusan master di sisi lain untuk tiba di medan perang garis depan, medan perang garis depan sudah berkobar dengan api dan tumpukan mayat. Lebih dari selusin gelombang pasukan besar digantikan, meninggalkan hampir 1.000 mayat tergeletak di sana dengan patuh. Mata Han Sanqian sudah merah darah, dan tubuhnya berlumuran darah. Tiup klaksonnya dan arahkan pasukan ke jalurnya. Komandan Zhang, aku akan memimpin pasukan elitku untuk melindungimu. Bagus. Setelah kata-kata itu jatuh, kedua pasukan berbaris ke dua arah. Saat klakson dikibarkan, pasukan garis depan yang sudah dekaden melihat kedatangan bala bantuan dalam jumlah besar, semangat mereka pulih dan serangan dilanjutkan. Babak perang baru dimulai lagi. Dengan dukungan pasukan elit dan bantuan para master, meskipun serangan nekat Han Sanqian masih menimbulkan kerusakan besar pada pasukan garis depan, di sisi lain serangan yang lebih ganas juga menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada Han Sanqian.
Setelah pertempuran berlangsung lebih dari 1 jam, Han Sanqian memiliki begitu banyak darah di tubuhnya sehingga tampak seperti melompat keluar dari genangan darah, dan bahkan lebih sulit untuk membedakan mana darahnya sendiri dan mana darah musuh. Tubuh Lin Longlong hampir dipenuhi memar, dan Evil Taoti juga tidak jauh lebih baik, dia kelelahan setelah terengah-engah. Taktik konsumsi besar lawan membuat mereka menjadi 2 binatang dan 1 orang, dan mereka membayar harga yang sesuai. 3.000, jika kita terus seperti ini, kita akan selesai. Sudah hampir 2 jam, dan kita baru maju 50 meter. Kita masih jauh dari rumah Tuan Kota, kata Lin Long mendesak. Pikirkan pilihan lain. Mata Han Sanqian sudah merah, tidak ada cara lain, hanya bertarung dengan cara berdarah. Lin Long sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Han Sanqian. Hanya saja dia tidak mau bertarung dalam 3 hari terakhir. Terlebih lagi dia tiba-tiba mengubah sikap normalnya dan melancarkan serangan. Hari ini. Tapi siapa sangka dia bisa melakukannya begitu dia menyerang. Serangan itu begitu nekat. Kontras antara sebelum dan sesudah begitu besar sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Han itu gila. Namun, sekarang Han Sanqian telah memberikan perintah, Lin Long tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan terus melawan demi Han Sanqian. Perlawanan ini berlangsung selama hampir 2 jam. Jika 2 jam yang lalu, 1 orang dan 2 binatang masih maju meski mengalami banyak kesulitan, maka 2 jam kemudian, serangan mereka mulai melambat, atau bahkan stagnan. Lin Long dan Taoti hampir pingsan sepenuhnya dan meninggalkan pertempuran, hanya menyisakan Han Sanqian yang masih berjuang untuk bertahan. Namun yang jelas meskipun dukungannya nampaknya mampu, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan tahu bahwa ini jelas merupakan pekerjaan lilin. Bakar dirimu dan terangi dunia, namun pada akhirnya kamu akan membakar dirimu sendiri sepenuhnya dan semuanya akan kembali ke masa lalu. Sangat disayangkan para Lin Long ini melihatnya di mata mereka, tetapi tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantu Han Sanqian. Di dalam istana Tuan Kota. Saat gelombang mata-mata lain datang untuk melaporkan, suka dan duka mereka benar-benar berbeda dari Han Sanqian, dan mereka sangat bahagia. Bahkan bersemangat. Meski serangan gila Han Sanqian telah mengubah garis depan menjadi segunung mayat dan lautan darah, setidaknya 4 hingga 5.000 tentara tewas secara tragis di bawah pedang Han Sanqian, bahkan banyak tentara yang melarikan diri. Tapi ini bukan apa-apa. Bagus sekali, bagus sekali. Utusan khusus Shenlong sangat pandai meramalkan sesuatu. Han Sanqian tidak hanya menderita trauma serius, tetapi setelah berjam-jam dikonsumsi, energinya seperti air mengalir. Menurutku jika kita bertahan beberapa jam lagi, Han Sanqian akan benar-benar kelelahan oleh kita. Bahkan jika dia mencapai medan perang kedua saat itu, menurutku tidak lebih dari itu. Ini semua berkat pengaturan yang sangat indah dari Penatua Shenlong. Saya tidak memahaminya sekarang, tetapi sekarang tampaknya Penatua Shenlong jelas tahu bahwa serangan putus asa Han Sanqian adalah untuk keluar, tetapi dia memilih untuk menambah pasukannya dan menolak untuk membiarkannya Han Sanqian dia berhasil. Jadi, Han Sanqian kesal dan jika kita menundanya lebih lama lagi, dia secara alami akan menjadi lebih tidak terorganisir dan bahkan lebih lelah. Kelompok itu dalam suasana hati yang baik dan mengobrol. Ming Yu juga tersenyum saat ini. Ya, itulah yang dia inginkan. Han Sanqian, yang benar-benar mengonsumsi energi dalam jumlah yang hampir sama, dapatkah dia membuat gelombang apapun bahkan jika dia menghadapi medan perang kedua yang sedikit cacat yang dia buat sekarang? Turun dan siapkan meja makanan enak, Ming Yu mencibir, aku ingin menghibur Han Sanqian dengan baik. Bab 3690, muncul pembantaian manusia. Beberapa jam kemudian, asap di istana Tuan Kota telah menghilang. Di aula utama, sebuah meja giok dan emas yang indah dihadirkan, dan semua jenis jamuan makan yang sementara disiapkan oleh dapur ditempatkan dengan sempurna di atasnya, membuatnya tampak seperti pesta gourmet. Han Sanqian bisa menikmati makanan yang sempurna berupa anggur dan nasi sebelum dia meninggal, jadi hidupnya tidak sia-sia. Ye Sijun melihat berbagai makanan lezat di atas meja dan terkekeh sejenak. Ya, perjamuan luar biasa seperti itu adalah skala tertinggi yang bisa dicapai di kota ini sejauh ini. Perlakuan Han Sanqian di sini cukup dan mewah, setidaknya untuk saat ini.
Zhu Yansuo tersenyum tipis, lalu mengangkat matanya dan melihat keluar aula. Malam telah tiba kembali, artinya pertempuran di garis depan telah berlangsung seharian penuh, yang juga berarti taktik penundaan pasukan garis depan telah dilakukan secara ekstrim. Sepertinya hampir seluruh umpan meriam di depan sudah dikorbankan. Pertempuran di sana hampir berakhir, ujarnya. Sekelompok eksekutif senior juga melihat ke arah garis depan. Ya, sepertinya ini hampir berakhir. Malam telah tiba, api telah padam, ledakan telah berhenti, dan segalanya menjadi sunyi. Menurutmu seperti apa Han San Qian saat ini? Seseorang bertanya. Kalau dia orang biasa, aku yakin di bawah serangan penjepit seperti itu, dia pasti sudah hancur berkeping-keping pada siang hari, apalagi bertahan sampai sekarang. Tapi dia adalah Han San Qian, pria ajaib dan aneh. Bertarung, dia telah membuktikan banyak hal dengan penampilannya yang luar biasa. Jadi, sampai sekarang pun saya tidak akan pernah meremehkannya, dia pasti masih hidup. Kekuatan anak ini memang sulit untuk dipahami, dan saya setuju dengan pandangan ini. Namun, saya percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat dan sesat Han San Qian, dia tidak dapat mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalaan, bahkan jika dia adalah sekuat para dewa, jika garis depan menang, dia hampir mati karena kelelahan. Sejujurnya, jika dia bisa datang ke istana Tuan Kota, saya sudah akan menghormatinya. Han San Qian adalah pria hebat. Benar, jika dia bisa sampai sejauh ini, aku akan benar-benar membiarkan dia masuk ke perjamuan terlebih dahulu tanpa menyakitinya sama sekali. Ming Yu memandang keluar istana dengan acuh tak acuh dan berbicara perlahan, dia tidak sekejam yang kamu kira. Dia tidak hanya akan sampai di sini, tapi dia setidaknya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jangan lengah. Apakah Han San Qian terbuat dari baja atau besi? Setelah seharian penuh pertarungan gesekan super, apakah dia masih mampu bertarung di sini? Ya, sekuat apapun dia tidak mungkin sekuat ini, kan? Bukankah ini agak mengkhawatirkan? Sekelompok orang mendengar apa yang dikatakan Ming Yu dan mengungkapkan keraguannya. Ming Yu, sebaliknya, mencibir lembut, kamu masih tahu terlalu sedikit tentang Han San Qian. Dia tidak hanya mampu bertarung, tetapi jika setidaknya 100 master tidak dikirim, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Hanya mereka yang pernah mengalami adegan besar Han San Qian yang akan memahami betapa mengerikannya kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam tubuh Han San Qian, dan betapa menyedihkannya kehidupan yang dialami Han San Qian. Ming Yu, dia pernah melihatnya sebelumnya. Di dasar kota perbatasan, sekelompok biksu monster hampir membunuh Han San Qian. Dia mampu menjungkirbalikkan dunia. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan? Kamu harus makan, tapi kamu juga harus waspada terhadap dia. Apapun yang terjadi pada Han San Qian secara sembarangan akan menjadi pukulan yang fatal. Pertempuran di garis depan telah berhenti. Saya yakin Han San Qian akan segera tiba. Silakan dan buat semua orang waspada. Ya. Beberapa komandan menerima perintah dan segera mundur. Ye Xijun melirik para eksekutif Fuye di belakangnya, dan mereka dengan cepat mengangguk dan turun untuk mempersiapkan pertahanan mereka sendiri. Segera, aula menjadi sunyi lagi. Ming Yu berbalik sedikit dan duduk kembali di kursi penguasa kota. Ye Xijun dan Zhu Yansuo juga duduk di kiri dan kanannya satu demi satu. Kemudian, saat semua orang duduk, aula itu terisi dengan suasana yang luar biasa. Menunggu sesuatu yang perkasa dan serius. Pada saat ini, di gerbang rumah Tuan Kota, gerbang itu perlahan jatuh dengan suara keras, dan sesosok tubuh juga muncul di sana. Tentu saja, itu adalah Han San Qian.